Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 1.110 napi lapas Pelabuhan Ruku Batubara dapat remisi di hari ulang tahun ke-75 RI. Pemda Nias Utara ikuti upacara virtual secara sentral dari Istana Negara. Kasus positif COVID-19 di Nias Utara meningkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Bupati Batubara menghadiri pemberian remisi terhadap para narapidana di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Sebanyak 1.110 narapidana mendapat remisi, 4 diantaranya bebas. Meski di tengah kesibukannya dengan beragam kegiatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini, Bupati Batubara Zahir menghadiri pemberian remisi terhadap para narapidana di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku. Sebelum memberikan remisi secara simbolis dan tali asih kepada para narapidana, Bupati Batubara terlebih dahulu memberikan kata sambutan dan pencerahan terhadap narapidana. 1.110 orang yang mendapat remisi oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita datang hari ini bersama-sama memberikan secara simbolis bagi warga atau warga binaan di Lapas Kelas 2 ini bersama dengan Kalapas Labuhan Ruku dan seluruh pejabat utama di Kalapas Labuhan Ruku ini. Sebanyak 1.110 narapidana mendapat remisi di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia ini, dan 4 diantaranya bebas. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, 1.227 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Binjai mendapat potongan masa hukuman atau remisi. Remisi yang diberikan Lapas Binjai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun. Sebanyak 1.227 warga binaan yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Binjai yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, mendapat potongan masa hukuman atau remisi Hari Kemerdekaan. Pemberian remisi ini juga dihadiri oleh Wali Kota Binjai Haji Muhammad Idaham beserta unsur Muspida. Lapas Binjai sebelumnya mengusulkan sebanyak 1.227 warga binaan untuk mendapatkan remisi, dan Kemenkumham mengabulkan permohonan remisi. Potongan masa hukuman yang diperoleh warga binaan Lapas Binjai mulai sebulan sampai 6 bulan. Diharapkan warga binaan yang sudah kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dapat remisi yang kita usul 1.276 semuanya turun. Itu merupakan hak-hak mereka itu semua itu terpenuhi. Jadi dalam hal ini dengan Hari Kemerdekaan ini mudah-mudahan mereka setelah nanti bebas mereka itu bisa kembali ke masyarakat menjadi manusia yang berguna. Banyak kasus apa nih Pak hari ini remisi itu tahun ini? Ini kasus banyaknya itu narkoba. Narkoba itu. Narkoba. Soal pelayanan terkait WBK seperti apa Pak sampai hari ini Pak? Untuk WBK dalam pembangunan zona integritas ini kami tetap berkomitmen. Dalam hal ini pelayanan publik kami akan maksimalkan karena itu menjadi salah satu unsur untuk meraih WBK. Lapas Binjai juga berkomitmen terus akan memberikan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi juga mendapat remisi khusus pada perayaan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi memberikan remisi khusus kemerdekaan kepada 806 warga binaan. Pemberian remisi ini dilaksanakan secara simbolis kepada 2 warga binaan, serta pemberian remisi ini diserahkan oleh Wakil Wali Kota Tebing Tinggi terhadap warga binaan. Dari 806 warga binaan, sebanyak 554 orang merupakan warga binaan yang mendapat remisi normal. Sementara 262 warga binaan lainnya merupakan remisi PP 99 tahun 2012. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Tebing Tinggi Herliadi mengatakan, dari 1.407 warga binaan ada sebanyak 766 orang warga binaan mendapat RU1 dan 40 orang warga binaan mendapat RU2. Namun masih menjalani subsidiar dan semestinya ke-40 warga binaan yang mendapat RU2 bisa saja langsung bebas jika mau membayarkan subsidiarnya. Kalapas juga mengatakan kondisi warga binaan yang mendapatkan remisi dalam kondisi kesehatan yang baik. Alhamdulillah di hari kemerdekaan ini yang dapat remisi dari jumlah kurang lebih 1.407 ya, yang dapat remisi 806. Itu terdiri dari RU1-nya ada 766, yang RU2-nya ada 40 orang. Namun mungkin sudah kita ketahui bersama, yang RU1 ini adalah yang mendapat remisi umum untuk di bulan Agustus. Kalau RU2 itu remisi umum yang harusnya hari ini bebas. Cuman dikarenakan ada subsidiar, makanya hari ini dulu kita bebaskan karena dia akan melaksanakan subsidiar dulu. Kecuali kalau besok umpamanya ada salah satu atau semuanya dari mereka bayar dendanya, besok kita bisa keluarkan. Sementara untuk kapasitas LP saat ini sudah over kapasitas. Hingga 200% lebih, para napi kini berharap agar ada pembangunan gedung tambahan agar semua napi mendapat tempat hukuman yang layak. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemda Nias Utara ikuti upacara virtual secara sentral dari Istana Negara. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, usai memperingati HUT kemerdekaan ke-75 RI di lapangan kantor Bupati, Pemda Nias Utara bersama unsur Forkopimda mengikuti upacara virtual yang disiarkan secara sentral dari Istana Negara. Setelah melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di halaman kantor Bupati Nias Utara, upacara secara virtual yang disiarkan secara sentral dari Istana Negara juga diikuti oleh Bupati Nias Utara beserta seluruh kepala SKPD dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Upacara virtual yang disiarkan secara sentral dari Istana Negara tersebut diikuti bersama-sama hingga selesai di aula pertemuan kantor Bupati Nias Utara. Semua peserta mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak dan mengenakan masker di saat mengikuti upacara virtual. Daliwanulo Talaum Bandua selaku Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-75 Kabupaten Nias Utara menjelaskan, perayaan HUT Kemerdekaan RI kali ini memang sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Sehingga euforia hari ulang tahun seperti perlombaan dan pertandingan ditiadakan untuk meminimalisir kerumunan orang banyak. Khususnya di dalam perayaan Hari HUT pada hari ini, seperti yang kita saksikan bersama tadi, bahwa semuanya dilaksanakan secara new normal dengan memperhatikan daripada protokol kesehatan.
dan mungkin sudah kita saksikan bersama. Upacara virtual yang disiarkan secara sentral tersebut, Pemda Nias Utara juga mengikutinya hingga pada upacara penurunan bendera merah putih di sore hari. Agung Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka merayakan HUT ke-75 Republik Indonesia, sebanyak 24 tim bola voli bertanding merebutkan Piala Semangat Baru Simalungun. Turnamen voli dibuka secara simbolis oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 di Nagori Lambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dimeriahkan dengan kegiatan olahraga turnamen pertandingan bola voli. Sebanyak 24 tim terbaik di Simalungun bertanding merebutkan Piala Semangat Baru Simalungun. Turnamen dibuka secara simbolis dengan pemukulan bola pertama sebagai tanda dimulainya pertandingan oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Turnamen ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus sampai pertandingan final pada tanggal 28 Oktober mendatang, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Untuk pelaksanaan pertandingan ini dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik, ini merupakan turnamen bola voli Semangat Baru Simalungun yang kita buka dalam rangka yang pertama memeriahkan, betul karena itu 17 Agustus kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga membangkitkan kembali minat olahraga masyarakat Simalungun, dan kita juga di sini dalam rangka menyongsong PON ke-21 di tahun 2024 yang kebetulan Sumatera Utara dan Aceh sebagai tuan rumah. Jadi itulah tujuan kita, membangkitkan kembali olahraga di Simalungun dengan harapan timbul bibit-bibit muda yang nanti mewakili Sumatera Utara di kejuaraan PON 2024 Sumatera Utara dan Aceh. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan kembali minat olahraga di tengah masyarakat, guna mencari bakat pemain muda yang dapat mewakili Simalungun dan Sumatera Utara di ajang pertandingan tingkat nasional. Dusi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, dalam waktu 4 jam Satreskrim Polres Samosir mengungkap pelaku pembunuhan berencana. Sengketa lahan tanah dan kayu menjadi motif pembunuhan terjadi. Pengungkapan kasus ini berawal dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan oleh salah satu pelaku, serta senjata tajam yang ditemukan polisi di lokasi. Dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan seorang pelaku, dengan cepat Satuan Reskrim Polres Samosir berhasil meringkus 4 di antara 6 pelaku pembunuhan. Kapolres Samosir pada konferensi pers Jumat lalu mengatakan kasus pembunuhan berencana terhadap korban RS berhasil diungkap petugas dalam waktu 4 jam. Saat menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peranan masing-masing. Pembunuhan berencana terhadap korban RS warga Dusun 1 Desa Sejambur, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dilakukan oleh 6 pelaku pada hari Minggu 9 Agustus dini hari. 4 pelaku diantaranya BS 27 tahun, PS 30 tahun, PS 40 tahun, JS 60 tahun, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Samosir. Sementara 2 pelaku lainnya PS 26 tahun dan ES 30 tahun hingga kini masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Samosir. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku JS bersama 5 rekan lainnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing di rumah pelaku JS di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. JS yang memiliki cacat fisik diketahui sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sebelum kejadian, pelaku BS mengintai korban keluar dari sebuah warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah itu BS menghubungi 3 rekannya. Mendapat informasi tersebut, pelaku PS menyusul korban dengan modus menabrakkan sepeda motor korban hingga terjatuh.
Saat korban terjatuh, pelaku PS bersama dua rekan lainnya TS dan PS yang telah menunggu di lokasi segera menghabisi korban hingga tewas. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 4 bilah pisau, 4 unit handphone, sebongkah batu besar, pakaian korban, serta 4 unit sepeda motor. Terkait kasus tersebut, keempat pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hanya dalam waktu sepekan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nias Utara terus meningkat drastis. Saat ini ada 5 pasien yang baru dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Kelima orang yang baru dinyatakan positif COVID-19 ini telah diperiksa sebanyak 2 kali oleh petugas Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dengan menggunakan alat swab test cepat molekuler dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. 5 orang pasien positif COVID-19 tersebut diantaranya berinisial MRH, perempuan warga Kecamatan Lahewa Timur, RP, pria warga Kecamatan Sawo, dan MLZ, pria warga Kecamatan Lotu, IFG, pria warga Kecamatan Afulu, serta ART, pria warga Kecamatan Lahewa. 5 pasien tersebut merupakan rekan kerja sekantor dengan pasien positif sebelumnya, yakni Kepala Sekretariat Bawaslu Nias Utara berinisial CSN. Saat ini pasien positif COVID-19 di Kabupaten Nias Utara telah berjumlah 6 orang, dan semuanya diisolasi di Rumah Sakit Umum Pratama di Desa Lolofauso, Kecamatan Lotu. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam upaya mendukung adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan inovasi baru dengan menciptakan aplikasi Pasar Pintar. Selain mencegah penularan COVID-19, aplikasi Pasar Pintar ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dan membangkitkan perekonomian masyarakat Pandeglang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menciptakan aplikasi transaksi jual beli secara daring bernama Pasar Pintar. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa berbelanja komoditas pasar tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan para pedagang. Dengan begitu dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 yang dapat terjadi di pasar. Selain itu, dengan adanya Pasar Pintar dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana aktivitas jual beli tak lagi berhenti akibat pandemi. Wakil Bupati Pandeglang saat peluncuran aplikasi Pasar Pintar pada Senin 17 Agustus menyebut, inovasi di tengah pandemi ini diharapkan dapat mendukung program pemulihan ekonomi serta penanganan COVID-19 di tanah air. Mudah-mudahan program Pasar Pintar yang kita launching pada saat ini bisa membantu masyarakat agar tidak terlalu banyak untuk berinteraksi di pasar-pasar. Aplikasi Pasar Pintar tidak menggunakan dana APBD pemerintah Kabupaten Pandeglang. Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama BUMD Pandeglang dengan pihak swasta. Saat ini sudah ada 5 pasar tradisional yang tergabung dalam aplikasi Pasar Pintar tersebut, yakni Pasar Pandeglang, Pasar Maja, Saketi, Labuan, serta Pasar Panimbang. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini adalah tujuannya yang paling... Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.